Shalom. Kita bersyukur dalam program Teduh saat ini. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh dikuatkan, dan iman kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saat ini, sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam kesempatan yang sangat indah, kami boleh merasakan berkat Tuhan, dan Tuhan telah berikan waktu bagi kami saat ini untuk merenungkan akan firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Kami boleh dikuatkan, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya dasari dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang ke-7, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan dalam perikop ini mengangkat tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika kita membaca akan Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11 ini mengangkat tentang ketika meminta dan ketika diberikan kepada yang meminta. Namun saya mengajak kita untuk melihat konteks dalam firman Tuhan ini, baik yang sebelum pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, dan kemudian sesudah ayat 7 dan ayat yang ke-11. Di sana, Yesus mencoba mengemukakan beberapa hal yang penting. Dan itu sebabnya pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat hal ini. Di dalam pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 7 ayat yang ke-6 dalam kitab Matius, di sana Yesus mengemukakan akan bagaimana cita-cita luhur untuk kerajaan sorga. Bagaimana kehidupan dari orang percaya, orang yang adalah pengikut Tuhan ketika di dalam kerajaan sorga yang diangkat dalam pasal ini. Pasal 5 ayat 21 sampai pasal 7 ayat yang ke-6. Dan kemudian Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11 atau ke-12 menceritakan tentang pemberian-pemberian itu yang tadi. Ketika meminta, Tuhan akan memberikan kepada yang meminta. Dan kemudian dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, ada tema juga yang lain tentang bagaimana pengorbanan yang besar yang harus dilakukan oleh mereka yang mengikut Tuhan. Jadi ada 3 poin yang sangat penting yang kita akan renungkan pada saat ini tentang bagaimana kehidupan yang baik dari orang-orang percaya. Jadi yang pertama sekali lagi tentang bagaimana kerajaan sorga itu yang dijelaskan, kemudian pemberian-pemberian dan apa yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Dan kita lihat di dalam bagian yang pertama yang coba mengangkat tentang bagaimana kehidupan atau ciri khas orang di dalam kerajaannya. Kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 23 dan 24.
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi bagian yang kita boleh lihat bagaimana kehidupan dari orang-orang di dalam kerajaannya, yang pertama adalah berdamai dengan sesama. Sebelum mempersembahkan persembahan mezbah Tuhan, maka yang dilakukan adalah berdamai dengan sesama. Kemudian poin yang lain kita boleh dapatkan orang-orang dalam kerajaannya. Berdasarkan Matius 5 ayat 38 dan 39. Tidak membalas kejahatan. Kita lihat dalam ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana orang-orang dalam kerajaannya yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang harus dilakukan justru adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian yang Tuhan ajarkan juga orang-orang dalam kerajaannya, Matius 6 ayat 3 dan 4. Matius 6 ayat 3 dan 4 tentang memberi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini tentang memberi, ya. Artinya dalam poin ini, ketika memberikan sesuatu kepada orang lain dan kemudian menyombongkan diri dengan pemberian itu, membangga-banggakan diri dengan apa yang ia berikan kepada orang lain. Dalam poin ini, Tuhan Yesus mengajarkan, dikatakan bahwa apa yang diberikan oleh tangan kirimu, ya, yang tidak diketahui oleh tangan kananmu. Atau dikatakan, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi ini hal yang penting yang perlu dilihat. Kemudian dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini juga tentang bagaimana kehidupan orang di dalam kerajaannya, tentang mengumpulkan harta. Matius 6 ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kenapa anak-anak Tuhan, orang dalam kerajaannya diajar untuk tidak mengumpulkan harta? Oleh karena yang Tuhan sediakan adalah harta yang jauh melebihi dari apa yang ada di atas dunia ini. Kemudian orang dalam kerajaannya juga diajar bagaimana jangan khawatir. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 25, 27, dan 33. Dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang akan engkau makan, engkau minum, akan tubuhmu apa yang engkau pakai, dan lain sebagainya. Karena dikatakan dalam ayat 27, Matius 6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja, katanya, pada jalan hidupnya. Nah, ayat yang ke-33, untuk sebagai obat kekhawatiran manusia, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi hal ini penting yang perlu direnungkan oleh setiap pengikut Tuhan untuk tidak khawatir, justru bergantung sepenuhnya kepada Allah itu. Dan kemudian apalagi yang lain yang diajarkan di dalam kerajaannya? Matius 7 ayat 1 dan 3 tentang menghakimi. Dikatakan ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Sering dalam kehidupan manusia di atas dunia ini, tergoda untuk suka membanding-bandingkan, tergoda untuk suka menghakimi orang lain, tanpa disadari bahwa kita pun adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang sering membuat kesalahan-kesalahan. Kemudian, itu yang diajarkan ya, sebelum di dalam Matius 7, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Ada juga poin yang kita lewatkan dulu untuk ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya melompat ke ayat yang ke-13 dan 14. Nah, ini juga poin yang penting yang diajarkan oleh Yesus. Selain kerajaan sorga, apa kira-kira yang harus dibuat oleh orang percaya, oleh umat Tuhan, supaya janji Tuhan tadi, pemberian-pemberian Tuhan tadi akan dia dapatkan dengan sukacita. Nah, di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14, di sana juga mengangkat, menceritakan atau memberikan nasihat tentang pengorbanan yang besar. Ayat yang ke-13 dalam Matius 7, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi, untuk mendapatkan pemberian-pemberian yang baik dari Tuhan, kita juga sebagai orang percaya manusia atau umat Tuhan, dia harus ada pengorbanan-pengorbanan diri. Ada penyangkalan-penyangkalan diri, mendisiplin diri untuk melakukan banyak hal yang baik yang Tuhan inginkan dia lakukan di dalam kehidupan itu. Sehingga dengan menyadari akan semua ini, apa yang kita sudah dengar tadi dalam firman Tuhan, bagaimana orang-orang yang ada dalam kerajaan sorga yang Tuhan inginkan, ini yang harus dilakukan. Dan saat ini kita kembali pada Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 tentang meminta, kemudian mengetok dan mencari. Ya, menyadari ketidakmungkinan bagi orang-orang berdosa dari diri mereka sendiri untuk mengatur hidup mereka selaras dengan prinsip-prinsip hukum ilahi. Dan di sini kita melihat bahwa Kristus mengajarkan para pendengarnya kepada sumber kuasa untuk kehidupan kekristenan. Semua yang dibutuhkan warga kerajaan berhak untuk mereka minta. Jadi ini berbicara dalam penekanan tentang apa yang dibutuhkan oleh warga kerajaan sorga atau orang-orang yang dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Dan ketika mereka meminta, mereka mencari, mereka mengetuk, maka mereka berhak untuk melakukan itu. Apa yang tidak dapat mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri, dapat dicapai ketika upaya manusia dipersatukan dengan kuasa ilahi. Dan mereka yang meminta tidak akan kecewa. Makanya itu yang ditekankan di dalam ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan di dalam setiap kebutuhan mereka,
bersama dengan Tuhan, hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan ketika mereka meminta, mereka tidak akan kecewa dengan setiap pemberian atau permintaan mereka. Dan kita lihat poin juga yang lain. Tuhan tidak menyayangkan karunia-karunia surga. Ia tidak memperlakukan manusia seperti mereka memperlakukan satu sama lain. Tetapi Allah adalah Allah yang murah hati dan penuh dengan belas kasihan. Jadi kita lihat dalam poin ini bahwa Allah sebenarnya Dia siap untuk mengaruniakan segala pemberian-pemberian sorga yang baik itu kepada manusia. Dan tidak sama dengan cara kita memperlakukan orang lain. Kita sebagai manusia yang fana, yang terbatas, kadang kita tidak senang untuk melakukan kepada orang lain, tetapi Allah kita, Dia suka memberikan, mengaruniakan hal-hal yang baik kepada manusia. Pada prinsipnya yang diangkat di dalam ayatnya yang ke-9, 10 dan 11 ya, digambarkan bagaimana seorang ayah terhadap anak-anaknya. Tidak seorang ayah pun, tidak ada seorang ayah pun di antara para ayah yang baik ya, yang begitu tidak berperasaan dan kejam terhadap keluarga bahkan anak-anaknya. Dan jika bahkan dalam ketidaksempurnaan manusiawi mereka tidak mau mempertimbangkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat lebih jauh. Dalam pengajarannya Kristus sering menggunakan alat untuk menarik dari yang lebih rendah ke yang lebih besar. Dalam contoh ini, bagaimana kasih orang tua ya kepada kasih yang jauh lebih besar, yaitu orang tua surgawi, yaitu Allah sendiri. Allah ingin menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Ketika kita meminta, ini bukan berbicara tentang janji yang tidak bersyarat akan jawaban doa kita. Ayat ini sementara berbicara dalam konteks secara keseluruhan akan khotbah penekanan tentang rahmat Allah kepada manusia. Ketika Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran, kita boleh lihat dalam Matius 6 ayat 25-34. Dan ini semua mendorong kita untuk tetap percaya di dalam Tuhan, bahwa Dia akan memberikan kepada manusia pemberian-pemberian yang Dia tahu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan hal-hal yang baik. Anak-anaknya umumnya tidak memiliki hambatan ketika datang untuk meminta sesuatu kepadanya. Kita tidak perlu ragu-ragu untuk datang kepada si pemberi, yaitu Allah itu sendiri. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam renungan atau di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, yang memberikan pelajaran yang baik bagi kita, bahwa ketika datang untuk meminta, datang untuk mengetok, datang untuk mencari, maka Allah yang adalah sumber segala sesuatu yang baik ini, Dia akan berikan kepada mereka yang datang dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, di dalam konteks Matius pasalnya yang ke-7 dan secara keseluruhan sebelum dalam Matius 7 atau sesudah itu, ketika Tuhan berbicara tentang apa yang perlu dilakukan oleh setiap umatnya, sehingga ketika mereka meminta akan diberikan oleh Tuhan dengan tidak kecewa. Dan juga ketika Tuhan mengajarkan bagian yang pertama tadi dalam pelajaran kita, hal-hal tentang yang perlu dilakukan di dalam kerajaannya, kita harus perhatikan supaya kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang semakin baik,
yang tetap bertumbuh di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam perenungan pada saat ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang selalu menuntun kami untuk datang kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, di dalam segala keadaan. Ketika Tuhan mengundang kami untuk meminta, untuk mengetuk, dan untuk mencari. Dan ketika kami telah mempelajari firman-Mu yang dapat menuntun kami senantiasa bahwa Allah siap untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan mengecewakan umat-umat yang selalu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua yang boleh mendengarkan akan firman-Mu. Iman kami akan senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.